Hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian persidangan pra-peradilan yang ketiga yang terkait dengan permohonan ganti kerugian. Akibat apa? Akibat salah tangkap, tahan, geledah yang tidak sesuai dengan hukum. Dan itu ternyata pada putusan pra-peradilan pertama sudah dinyatakan tidak sah. Meskipun dalam rangkaian persidangan ini termohon yaitu Polda Metro Jaya melalui kuasa hukumnya ya itu masih bersikukuh bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan pada tanggal 12 Juni meskipun sudah dinyatakan tidak sah, mereka masih membangun argumentasi bahwa itu masih dalam koridor kewenangan mereka. Tapi tentu dalam permohonan pra-peradilan ini kita tidak lagi memperdebatkan sah atau tidaknya penangkapan tersebut ya, karena sah tidaknya penangkapan itu ternyata sudah dinyatakan tidak sah. Oleh siapa? Oleh lembaga yang punya kewenangan, yaitu lembaga pra-peradilan, dan itu atas nama negara. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah agenda hari ini tadi kami dari pihak pemohon sudah menyerahkan kesimpulan, kemudian termohon juga menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah intisari dari persidangan permohonan pra-peradilan yang ketiga, yaitu dari mulai permohonan kami, kemudian jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian dari sisi kami dan pembuktian juga dari sisi termohon. Dan hari Kamis tadi sudah disampaikan oleh Hakim pra-peradilan bahwa akan diputuskan secara terbuka kepada umum dan juga nanti rekan-rekan media juga bisa meliput, yaitu adalah putusan pra-peradilan yang ketiga. Nah, saya ingin memberikan catatan sedikit bahwa dari rangkaian persidangan pra-peradilan ini, apapun yang nanti diputuskan oleh hakim pada tanggal 6 ya, tanggal 6 hari Kamis tahun 2026 ini, bulan Agustus, itu tentu kami terima. Karena apa? Karena itu menjadi ranah kewenangan dari hakim. Tapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa hakim tidak akan membuat putusan yang jauh dari putusan yang pertama. Karena putusan yang pertama itu juga dibuat oleh hakim yang sama, dan di dalam pertimbangan hukumnya atau di dalam rasio desidendinya, dia menyebutkan bahwa untuk permohonan ganti kerugian silahkan dimohonkan dengan permohonan pra-peradilan yang lain. Dan ketika hakim menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan tanggal 19 Juni 2026 itu tidak sah, maka sebenarnya tinggal hakim kemudian ketuk palu ya, Mas Roy ya, untuk kemudian mengabulkan permohonan kami. Berapa nilai besaran yang akan dikabulkan oleh hakim tunggal pra-peradilan, tentu kami serahkan kewenangan itu kepada yang mulia. Tetapi yang pasti adalah berapapun nilainya ya, kalau berdasarkan peraturan pemerintah 92/2015 minimal adalah Rp500.000, maksimal 100 juta ya. Tentu dalam plafon itulah yang kemudian kami minta ada keadilan ya. Berapapun nilainya buat kami tidak penting nilainya. Yang penting adalah ini menjadi satu pembelajaran hukum bagi bangsa Indonesia bahwa di dalam rezim KUHP baru, di dalam KUHP baru tidak boleh lagi ada aparat yang sewenang-wenang, karena pada pra-peradilan pertama pertimbangan hakimnya adalah ada kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ada permohonan pra-peradilan yang keempat, dan itu akan dimulai sidangnya pada hari Jumat tanggal 7 ya, Agustus 2026 pukul 9. Terkait dengan apa? Terkait dengan nanti disampaikan oleh Mas Roy ya. Saya sampaikan saja ya. Yaitu adalah kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan ya, yaitu melarang seorang warga negara untuk berpergian ke luar negeri ketika itu dilakukan tidak sah dan atau tidak lagi menjadi kewenangan dari orang yang mempunyai kewenangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan dibatalkan atau dicabut, sehingga Mas Roy nanti ke depan setelah permohonan pra-peradilan keempat itu Mas Roy bebas untuk melakukan aktivitas berpergian ke luar negeri, meskipun nanti pokok perkaranya tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi itu sama sekali tidak menghalangi hak Mas Roy untuk melakukan perjalanan ke dunia manapun, ke negara manapun. Itu hak beliau. Kami harapkan mudah-mudahan itu dikabulkan juga ya, Mas Roy ya. Dan sekali lagi, permohonan yang keempat ini sama sekali juga tidak mengganggu pokok perkara.
Ya, karena ini tidak berhubungan dengan pokok perkara, tetapi ini berhubungan dengan hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan beraktivitas baik di yurisdiksi Indonesia maupun juga di yurisdiksi di luar Indonesia. Ya, dan itu kami mohonkan melalui permohonan yang bahwa semangat penegakan hukum adalah tidak lain menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga jangan sampai justru hukum digunakan untuk menginjak-injak hak asasi manusia. Oleh karena hukum pada hakikatnya bentuk dan diadakan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa ternyata tidak hanya penegakan hukum banyak dilakukan dengan pemberontakan hukum, bahkan secara melawan hukum, abuse of power, dan tak ada jaminan bahwa hukum akan memberikan keadilan yang hakiki dan bukan hanya sekedar pencitraan dan pemenuhan pemikiran-pemikiran dari oknum para penegak hukum yang kerap kali melakukan kriminalisasi ataupun yang tidak peduli dengan keadilan bagi masyarakat, sehingga azas praduga tak bersalah telah berubah menjadi azas praduga bersalah, dan orang-orang yang diseret ke pengadilan bukan untuk diadili namun sekedar untuk dijatuhi hukuman. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tetap memuat prinsip-prinsip azas hukum, di antaranya azas legalitas, azas keseimbangan, azas praduga tidak bersalah, azas pembatasan penahanan, azas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, azas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum, the principle of law, tersebut dalam KUHP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam wilayah konteks penegakan hukum ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa KUHP yang mengakomodasi kepentingan hak asasi, garis miring privasi setiap orang, dan harus dipahami bahwa dalam setiap tindakan atau upaya paksa secara melawan hukum yang diatur KUHP dan atau HAM terhadap siapapun adalah tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang. Dan Mahkamah Konstitusi memiliki kepekaan melalui putusan nomor 21 garis miring PU/12 Romawi garis miring 2014 atas kerap terjadinya kesewenangan terhadap diri setiap orang dimulai ketika ia ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena terhadap dirinya dapat dikenakan segala bentuk upaya paksa, sehingga penetapan seseorang sebagai tersangka haruslah didasari dengan paling sedikit 2 bukti permulaan. Bahwa dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan dari pemohon selaku individu yang wajib memperoleh pembelaan atas terjadinya abuse of power yang dilakukan terhadap dirinya dan hak yang dimiliki oleh pemohon adalah bahkan sejak pemohon dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi in kasu terlapor, hak-hak pemohon sebagaimana yang telah dijamin oleh putusan MK.RI nomor 21 garing PU/12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015 junto pasal 28D ayat 1 junto pasal 28I ayat 2 UUD 1945 junto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Demikianlah disampaikan permohonan pra peradilan perkara aku dengan harapan bahwa yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ, hakim yang akan memeriksa perkara permohonan pra peradilan aku berkenan untuk mengabulkannya, dan berdasarkan uraian tersebut di atas yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di negara kita tercinta ini mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ
hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan aku berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang ITE atas diri pemohon oleh termohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/Tab/MS/1899/11 Romawi /2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar putusan MK nomor 21/PU/12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 junto pasal 184 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 1981 KUHP lama. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat didakwa dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang ITE. 4. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan sprindik nomor SP.Sidik /S1.1/3147/7 Romawi /2025/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025, surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/94/1 Romawi /2026 Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026, sprindik nomor SP.Sidik/1043/3 Romawi /2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar putusan MK nomor 21/PU/12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 junto pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP lama. 5. Menetapkan bahwa A. Sprindik nomor SP.Sidik/S1.1/3147/7 Romawi /2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. B. Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/94/1 Romawi /2026 Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026. C. Sprindik nomor SP.Sidik/1043/3 Romawi /2026 Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026. D. Surat ketetapan nomor S.Tab/1899/11 Romawi /2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 dan atau surat perintah dan atau dokumen yang telah diterbitkan oleh termohon berlandaskan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam butir A, B, C, dan D tersebut di atas dinyatakan dibatalkan. 6. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik pemohon seperti keadaan semula baik pasal 82 ayat 3 huruf C KUHP lama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 7. Menyatakan turut termohon untuk tidak melanggar pasal
163 ayat 1 huruf E KUHP baru Pahit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. 8. Menyatakan turut termohon patuh dan tunduk pada putusan aku. 9. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sekium hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pra peradilan perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya